cinta Maria Magdalena diubah oleh kasih Yesus yang menembus semua relung kehidupannya. Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, salam jumpa lagi. Hari ini Kamis 22 Juli 2021. Hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Untuk merenungkan pribadi Santa Maria Magdalena, mari kita bacakan dan renungkan perikop Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Mari kita simak bacaan Injilnya. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, banyaknya dosa yang sering disematkan dalam diri Maria Magdalena tidak menjadi penghalang untuk dia mendapat rahmat kekudusan. Ia menjadi santa atau orang kudus karena belas kasih Tuhan yang begitu dalam, yang telah mengubah cinta Maria Magdalena menjadi lebih sejati. Motivasi awal yang berhasrat untuk memiliki Yesus diubah sedemikian rupa oleh Yesus, sehingga Maria Magdalena rela melepaskan Yesus menjadi milik banyak orang dan milik Bapa yang di surga. Bacaan Injil yang telah kita bacakan dan terus dibacakan dalam pesta ini melangsirkan niat Maria Magdalena untuk menjenguk Yesus ke kubur, dan selanjutnya hendak mengambilnya bagi dirinya sendiri. Dikatakan, "Tuhanku telah diambil orang. Katakanlah supaya aku dapat mengambilnya." Dia mau memiliki Tuhan. Dia mau memiliki Yesus. Dia sangat mencintai Yesus, dan secara resiprokal Yesus lebih dalam mencintai Maria Magdalena. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, cinta Maria Magdalena diubah oleh kasih Yesus yang menembus semua relung kehidupannya. Yesus melarang Maria Magdalena untuk memegangnya. "Janganlah engkau memegang aku,"
Bagaikan hasrat yang mendalam dari sang mempelai wanita dalam Kidung Agung yang ingin berjumpa dengan sang mempelai pria, demikian Maria Magdalena berniat untuk menyatu dengan Yesus yang adalah sang mempelai sejati. Hasrat ini tidak harus dipenuhi pada saat dia menginginkannya. Hasrat itu diangkat ke taraf yang lebih tinggi dan lebih dalam demi kebahagiaan kekal dan keselamatan abadi. Cinta membuat orang tidak akan mati. Yesus harus mengambil jarak supaya Maria Magdalena semakin merindukan kesatuan eskatologis untuk berdoa bersamanya dan berada bersamanya untuk selama-lamanya. Maria Magdalena begitu aktif dan kreatif dalam mengikuti Yesus. Dan Yesus dengan siap sedia, dia mau membalas kasih Maria Magdalena lebih daripada yang diharapkan oleh Maria Magdalena. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, di akhir renungan ini sentuhan yang saya boleh tawarkan diambil dari Kidung Agung bab 3 ayat 1 sampai 3, mau menampilkan hasrat seorang mempelai untuk memiliki kekasihnya, sama dengan hasrat manusia untuk memiliki Yesus sebagai kekasih jiwa. Saya bacakan. Di atas ranjangku pada malam hari, kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Semoga dan Tuhan memberkati.